Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau dan curahkanlah Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya membaca kepada kita sekalian, demikian firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ia raja, keluarlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan bagi kita adalah taat kepada pemerintah, tetapi harus lebih taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam teks yang kita bacakan, kita mendengarkan bahwa Darius adalah seorang raja Media dan Persia. Raja yang sangat berkuasa dan memiliki wilayah yang sangat luas. Dan dia adalah raja yang terkenal, yang masyhur, dan yang memiliki kerajaan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena besarnya kerajaan ini, Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja yang ditempatkannya di kekuasaannya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang telah dikalahkan oleh kerajaan Persia ini menjadi taklukan Darius, sehingga dia harus menempatkan wakil-wakilnya di sana, agar wakil-wakilnya ini dapat memimpin, memberikan pajak, dan secara penuh taat kepada Darius. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selain dia membentuk dan memilih 120 orang yang menjadi wakil-wakil raja di kerajaannya yang luas itu, dia juga mengangkat 3 orang pejabat yang tinggi. 3 orang pejabat yang tinggi ini, merekalah yang menjadi pemimpin dari 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan itu. Bapak, Ibu, tentu 3 pejabat ini menjadi pejabat yang sangat tinggi, pejabat yang memiliki kuasa yang besar, pejabat yang menjadi kepercayaan raja, karena kepada mereka telah diberikan kuasa untuk memimpin 120 orang wakil-wakil raja yang ditempatkan di kekuasaannya itu. Dan salah satu dari 3 pejabat yang penting itu adalah Daniel. Daniel adalah seorang yang diangkut dari Yehuda, yang ikut ke dalam pembuangan. Dan Darius merekrutnya menjadi pejabat tingginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan bahwa Daniel ini adalah seorang yang berhikmat, seorang yang berpengetahuan tinggi, dan seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, teks ini mau mengatakan tidak ada dari mereka yang 120 orang wakil raja itu dan yang 2 orang lagi pejabat tinggi itu melebihi kemampuan Daniel. Daniel menjadi orang yang paling pintar dan paling masyhur, paling berhikmat dan paling hebat di antara mereka semuanya. Dan katanya di dalam teks ini, raja bermaksud untuk
mengangkat dia menjadi pemimpin yang berkuasa di antara semua mereka itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu inilah yang menyebabkan pejabat tinggi menjadi cemburu, wakil-wakil raja menjadi cemburu, dan mereka merasakan bahwa mereka akan dipimpin oleh seorang budak dari Yehuda, yakni Daniel itu. Mereka akan dipimpin oleh Daniel, dan Daniel menjadi pemimpin di atas mereka. Dan mereka tidak menyukai itu terjadi. Itu sebabnya di dalam teks ini dikatakan mereka mencari jalan, berusaha mencari di mana kesalahan Daniel, di mana kelalaiannya, di mana dosa-dosanya, agar mereka melalui kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa Daniel itu, mereka akan menjatuhkan Daniel. Dan mereka akan melaporkan kepada raja bahwa Daniel tidak layak menjadi pejabat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daniel tetap melakukan tugasnya sebagai pejabat tinggi. Daniel melakukannya dengan keyakinan bahwa sebagai pejabat tinggi yang telah diangkat oleh raja, maka dia harus melakukan dengan sepenuh hati, dengan segala kepintaran dan kebaikan, agar kerajaan ini boleh tetap jaya, besar, dan boleh menjadi saluran berkat daripada Tuhan untuk semua rakyat, agar rakyat dapat hidup adil, makmur, sejahtera. Daniel benar-benar menunjukkan seorang hamba yang loyal. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Raja Darius. Dan Darius sendiri melihat semuanya itu dengan sangat pasti, sehingga Darius menginginkan Daniel menjadi pejabat tertinggi di kerajaannya. Dialah yang akan menjadi pejabat yang mendengarkan semua laporan dari pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja itu. Daniel diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan di kerajaan Media Persia ini. Daniel benar-benar akan ditinggikan dan diangkat menjadi pejabat tertinggi di antara semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, meskipun Daniel adalah seorang buangan, Daniel tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan inilah sebenarnya yang menjadi keteladanan yang pantas untuk kita tiru, pantas untuk kita ikuti, bahwa dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kebaikan semuanya. Tempat tinggal kita berada, di sanalah kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun Daniel adalah seorang buangan, tetapi dia tidak membuat dirinya seolah-olah tidak berguna di antara rakyat Media Persia. Dia tidak menganggap bahwa bangsa Media Persia dan kerajaannya ini adalah bangsa yang tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong, tidak perlu untuk diwujudkan kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran di negeri itu. Tidak. Daniel tetap merasakan bahwa Tuhan yang menempatkan dia di satu tempat, maka di tempat di mana dia dibuat oleh Tuhan, dia harus menjadi berkat di sana. Daniel taat, loyal kepada pemerintahan. Dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekalipun Daniel adalah seorang yang taat, seorang yang sungguh-sungguh untuk membangun suatu bangsa, sekalipun itu bukan bangsanya, memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada suatu bangsa, sekalipun itu bukan bangsanya, banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Orang-orang cemburu kepada dia. Dan inilah sebabnya kita katakan bahwa
Orang yang dengki dan iri hati selalu mempunyai rancangan yang jahat kepada orang-orang yang baik. Sekalipun orang yang baik itu melakukannya dengan seksama dan tanpa pamrih. Orang yang dengki dan iri hati selalu mencari jalan bagaimana dia bisa menjatuhkan orang yang baik itu. Dan itulah sebabnya pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ini datang kepada Raja Darius, meminta kepada Raja Darius agar dikeluarkan larangan untuk beribadah kepada manusia ataupun kepada dewa-dewa ataupun kepada Allah siapapun selain kepada Darius sendiri. Dan Darius terjebak ke dalam jebakan mereka. Darius akhirnya mengeluarkan larangan itu karena beranggapan bahwa ini adalah kemuliaan bagi dia. Padahal seharusnya dia tidak melakukan itu, sebab bangsa-bangsa yang ada di dalam kerajaannya adalah bangsa yang plural. Kerajaannya terdiri daripada bangsa-bangsa yang dikalahkannya yang memiliki allah-allah dan ilah-ilah. Dan mereka semuanya seharusnya berhak untuk menyembah Allah mereka dengan aturan mereka sendiri. Darius kejebak di dalam hal ini sehingga dia mengeluarkan larangan itu. Dan Daniel tetap konsekuen sekalipun dia percaya bahwa dia telah ditempatkan di kerajaan Media Persia untuk menjadi berkat, tetapi di dalam hal hubungan komunikasi dengan Tuhan, dia harus mengutamakan kehormatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Daniel melakukan itu karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang paling utama dari semua di dalam hidup ini. Dan dia tidak perlu takut terhadap larangan untuk melarang agar dia tidak boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel ini, kita pantas untuk mengikuti keteladanan seperti dia. Di pemerintahan kita pada masa ini, di tempat kita berada di Indonesia saat ini, kita harus melakukan sesuatu yang baik, mendukung pemerintahan kita, melakukan apa yang berguna, yang akan memberikan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi negara kita Indonesia ini. Tetapi kita tetap harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Kita harus tetap memuliakan Tuhan kita. Di atas semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita harus lebih takut kepada peraturan daripada Tuhan kita. Sekalipun pemerintahan ini kita upayakan menjadi suatu bangsa yang hebat, yang jaya, yang makmur, tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan kita dengan cara kita tetap menyediakan waktu. Kita tetap menyediakan waktu bagi peribadatan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap membuat bahwa Tuhan kita itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun mungkin banyak ancaman yang datang kepada orang-orang Kristen, baik ancaman larangan beribadah oleh segelintir orang-orang yang radikal, orang-orang yang tidak bertoleransi sama sekali, kita harus tetap hormat kepada pemerintah kita, tetapi kita tidak perlu takut untuk beribadah. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan, dan kita harus dengan sungguh-sungguh menunjukkan identitas kita. Daniel menunjukkan identitasnya. Ketika larangan itu dikeluarkan, Daniel bukannya takut. Daniel bukannya bersembunyi. Daniel bukannya diam-diam untuk melakukan sembayangnya. Dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daniel tidak menutup jendelanya. Dia tetap membiarkan jendelanya terbuka. Sehingga dari jendela yang terbuka itu, orang boleh melihat dia menaikkan doanya kepada Tuhan.
menaikkan sembayangnya kepada Tuhan, menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan, dan dia menyembah Tuhan tanpa takut apapun. Bapak Ibu, jangan takut beribadah. Sekalipun ada yang mengintimidasi, jangan takut. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan Allah Bapa yang di sorga, yang telah memberikan kepada kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak dan Ibu, taatlah kepada pemerintah, tetapi engkau harus lebih taat kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kiranya benih yang ditaburkan ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat, dan kami tetap taat kepada pemerintahan, tetapi lebih taat lagi kepada Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.